Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Hidup manusia di dunia ini hanya sementara, karena hidup manusia yang sesungguhnya adalah setelah kematian, yaitu alam akhirat. Saat hari akhir nanti, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya semasa hidup. Baik buruknya amalan kita di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat, dan saat itu manusia akan digolongkan menjadi dua, yaitu manusia yang lebih berat amal kebaikannya dan manusia yang lebih berat timbangan keburukannya. Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya kelak pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kamu kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya Azza wa Jalla tanpa ada penterjemah antara ia dan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari golongan manusia yang berat timbangan keburukannya ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau berbicara dengan beberapa golongan ini. Allah tidak melihat mereka dengan penglihatan kasih sayang, namun dengan kemurkaan. Tentu golongan-golongan ini akan mendapat azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siapakah mereka yang tidak diajak bicara oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian sebanyak 3 kali. Abu Dazar berkata, merugi sekali. Siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, musbil atau orang yang memakai kain melebihi mata kakinya, orang yang selalu mengungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, orang yang memakai kain melebihi mata kaki atau musbil. Dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu bagian kainnya melorot, tetapi aku berusaha untuk menjaganya agar tidak melebihi mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tidak melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, orang yang suka mengungkit pemberiannya. Sebaiknya seorang muslim yang bertakwa kepada Allah tidak mengungkit kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Sesungguhnya kebaikannya itu untuk dirinya sendiri dan pahalanya untuk bekal di akhirat. Yang ketiga, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Mereka yang bersumpah dalam dagangannya dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang seharusnya. 2 orang yang sedang berjual beli itu punya khiyar atau pilihan.
selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual belinya akan diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan aib dan berdusta, maka akan dicabut keberkahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Abu Muawiyah berkata, dan tidak akan dilihat oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang tua yang berzina, yaitu karena dorongan melakukannya secara biologis sudah lemah pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasinya melakukan zina adalah kecintaannya kepada maksiat dan kekejian. Meskipun perbuatan zina itu buruk bagi siapa saja, namun baginya tentu lebih buruk lagi. Yang kelima, penguasa yang suka berdusta. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, tidaklah akan bisa seseorang yang sangat berambisi terhadap kepemimpinan untuk bersikap adil dalam mengemban amanahnya. Dari Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, orang miskin yang sombong. Sebab ketika orang dalam keadaan miskin, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Namun orang fakir yang tidak punya harta lalu ia sombong, maka kesombongannya itu menunjukkan bahwa sombong itu adalah tabiatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, tidak juga mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan air namun ia mencegahnya dari orang yang membutuhkannya, orang yang berjual beli dengan orang lain setelah waktu asar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia mengambilnya segini dan segini, lalu orang itu mempercayainya padahal tidak demikian. Dan orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia, bila ia diberi oleh pemimpin ia melaksanakan baiatnya, dan bila tidak diberi maka ia tidak mau melaksanakan baiatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, orang yang bersumpah palsu setelah asar untuk mengambil harta muslim. Mereka yang melakukan sumpah palsu setelah waktu asar dengan niatan untuk mengambil harta atau harta benda milik orang muslim lainnya. Yang kedelapan, orang yang mempunyai kelebihan air namun tidak mau berbagi dengan orang yang membutuhkannya. Mereka yang menahan kelebihan air tidak mau berbagi dengan orang lain sehingga mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri tanpa berbagi dengan yang membutuhkannya. Dan yang kesembilan, orang yang membaiat pemimpin karena dunia. Seseorang yang membaiat pemimpinnya hanya karena dunia, jika ia diberi dunia, dia mau taat. Tapi jika ia tidak diberikan dunia, maka ia tidak mau taat. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa dari golongan orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.